Halo teman-teman, kembali lagi pada pembelajaran biologi materi kedua yaitu pencemaran lingkungan dan akumulasi bahan pencemar pada rantai makanan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan. Pada pencemaran lingkungan terdapat polutan, yaitu bahan-bahan atau zat yang dapat mencemari lingkungan. Adapun kriteria polutan dapat dikatakan menyebabkan pencemaran yaitu yang pertama jumlahnya melebihi batas normal, yang kedua berada pada tempat yang tidak semestinya, dan yang ketiga berada pada waktu yang tidak tepat. Jenis-jenis pencemaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan zat pencemar dan berdasarkan lokasi pencemarannya. Jenis-jenis pencemar berdasarkan zat pencemar dapat dibedakan menjadi pertama, pencemaran kimiawi, polutan berupa zat kimia seperti radioaktif, unsur logam berat, dan deterjen. Kedua, pencemaran fisik, polutan berupa barang seperti kaleng, botol, plastik, dan karet. Ketiga, pencemaran biologis, polutan berupa mikroorganisme penyebab penyakit. Selanjutnya, jenis-jenis pencemaran berdasarkan lokasi tercemar dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah, dan yang keempat ada pencemaran suara. Oke, mari kita pelajari bersama-sama tentang jenis-jenis pencemaran berdasarkan tempatnya. Pencemaran yang pertama yaitu pencemaran udara, di mana pencemaran udara dapat disebabkan oleh gas-gas yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Peristiwa yang merugikan yang dapat disebabkan karena adanya gas-gas tersebut yaitu diantaranya menipisnya lapisan ozon, efek rumah kaca, dan pemanasan global. Berikut gas-gas yang menyebabkan pencemaran udara. Gas yang pertama yaitu karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida memiliki karakteristik tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Pada suhu udara normal, karbon monoksida berbentuk gas. Untuk takaran karbon monoksida yang tinggi dapat menyebabkan kematian bagi manusia. Gas karbon monoksida dapat bersumber dari hasil pembakaran yang tidak sempurna seperti dari mesin mobil dan mesin pembakaran lainnya. Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya karbon monoksida yaitu yang pertama dapat menimbulkan efek rumah kaca, kemudian pada manusia dapat menghambat kerja hemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Gas pencemar udara kedua yaitu oksida nitrogen atau NOx. Oksida nitrogen ini dibagi menjadi dua yaitu NO atau nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen monoksida memiliki karakteristik tidak berbau dan tidak berwarna, sedangkan nitrogen dioksida memiliki bau tajam dan berwarna coklat kemerahan. Sumber pencemaran nitrogen oksida dapat berasal dari alat transportasi, generator pembangkit listrik, pembuangan sampah, dan lain-lain. Nitrogen dioksida merupakan penyebab terjadinya hujan asam yang membahayakan kehidupan manusia. Selain itu, nitrogen oksida dapat menyebabkan kanker paru-paru. Gas pencemar yang ketiga yaitu klorofluorokarbon atau CFC. CFC ini terbentuk dari 3 jenis unsur yaitu klor, fluor, dan karbon. Karakteristiknya yaitu tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah bereaksi. Gas CFC sering dimanfaatkan pada pendingin dalam lemari es dan AC. Penggunaan AC dan lemari es akan menghasilkan CFC yang nantinya akan naik ke atmosfer dan dapat merusak lapisan ozon, sehingga lapisan ozon menipis dan akan menyebabkan semakin tingginya intensitas atau paparan sinar UV ke bumi. Paparan sinar UV yang terjadi ke bumi secara langsung dapat memicu terjadinya kanker kulit dan kerusakan mata pada manusia. Gas pencemar udara yang terakhir yaitu oksida sulfur atau SOx, di mana oksida sulfur ini terdiri dari SO2 dan SO3. Nah, karakteristik dari SO2 atau sulfur dioksida yaitu memiliki bau yang tajam dan tidak mudah terbakar udara. Sedangkan sulfur trioksida bersifat reaktif dan mudah bereaksi dengan uap air sehingga dapat membentuk asam sulfat. Gas ini dapat berasal dari pembakaran fosil, berasal dari asap pabrik, dan kendaraan bermotor.
Dampak negatif yang akan terjadi karena adanya oksida sulfur atau belerang oksida akan terjadi pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Pada tumbuhan akan membunuh jaringan pada daun, pada manusia akan menyebabkan iritasi sistem pernafasan. Pencemaran yang kedua yaitu pencemaran air, di mana pencemaran air dapat disebabkan karena adanya limbah pertanian, selanjutnya yang menyebabkan pencemaran air yaitu limbah dari hasil industri. Kemudian ada limbah yang dihasilkan dari proses pertambangan. Berikut terdapat parameter kimia kualitas air di mana air dapat dikatakan tercemar atau air masih dalam keadaan bersih. Selanjutnya yaitu pencemaran yang ketiga adalah pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Pencemaran tanah yang terjadi secara langsung yaitu pencemaran tanah yang mencemari tanah dengan penggunaan seperti insektisida, fungisida, herbisida, DDT, dan pupuk kimia. Pencemaran tanah selanjutnya yaitu pencemaran tanah secara tidak langsung, di mana pencemaran tanah ini melibatkan perantara, baik air ataupun udara. Adanya pencemaran tanah yang terjadi dapat mengganggu porositas dan kesuburan tanah di mana tempat terjadi pencemaran tanah tersebut. Pencemaran yang terakhir yaitu pencemaran suara, di mana pencemaran suara terjadi karena munculnya suara yang tidak diinginkan dan mengganggu sehingga dapat merusak pendengaran. Pencemaran suara dapat terjadi karena adanya yang pertama yaitu karena kebisingan impulsif, terjadi pada waktu yang singkat. Kedua, kebisingan impulsif kontinu, di mana terjadinya secara terus-menerus tetapi terpotong-potong. Ketiga, kebisingan semi-kontinu, di mana terjadinya hanya sekejap tetapi muncul lagi dan lagi. Terus terakhir, kebisingan kontinu, di mana terjadinya terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu materi mengenai akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Akumulasi bahan pencemar akan terjadi ketika bahan pencemar atau polutan yang sulit atau tidak dapat terurai oleh lingkungan itu bisa masuk ke dalam tubuh organisme dan berpindah dari satu organisme ke organisme lain. Hal tersebut dapat menyebabkan biomagnifikasi. Biomagnifikasi ialah proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkat tropik melalui rantai makanan. Sebagai contoh yaitu adanya bahan pencemar berupa DDT yang digunakan para petani yang disemprotkan pada tanaman, biasanya digunakan oleh petani. Kemudian DDT tersebut sulit terurai dan residunya akan tetap ada di antara air dan diresap oleh tumbuhan yang ada di air tersebut. Biomagnifikasi diawal dari adanya alga yang mengandung residu dari DDT yang berakumulasi. Kemudian alga dimakan oleh ikan kecil, lalu ikan kecil yang sudah berakumulasi bahan pencemar dimakan oleh ikan besar, lalu ikan besar akan dimakan oleh burung. Sehingga tingkat akumulasi tertinggi pada bahan residu berada pada tingkat tropik paling tinggi atau paling besar.